Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir dan mengikuti program kajian subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sholat di salah satu masjid. Di bawah masjid itu ada tempat wudhu sekaligus toilet. Dipermasalahkan, arsiteknya mengadu ke saya karena kata orang itu berarti itu ada WC di masjid. Ini lantai masjid, di bawah tuh turun ke bawah basement ada tempat wudhu, ada WC. Berarti buat WC dalam masjid. Di masjid yang lain, di samping tempat imam seperti ini, tempat imam, di situ juga ada toilet. Itu pun juga menyampaikan pengaduan ke saya, Ustaz, di masjid ini ada WC dalam masjid. Kemudian masjid satu lagi, masjidnya di bawah, lalu kemudian di atas itu perumahan, di atasnya lagi mall, berarti di atas itu ada WC. Ketiga-tiga orang ini mengadunya ke saya. Lalu saya mengadunya kemana? Masalah ini muncul karena kekacauan definisi tentang apa itu masjid. Karena buka kitab fikih, macam-macam definisi mereka tentang masjid. Ada yang mendefinisikan masjid itu adalah kullu segala sesuatu tahta saqfil masjid. Semua yang berada di bawah atap masjid, maka itu masjid. Itulah tadi yang mengatakan kencing dalam masjid. Karena semua yang berada di bawah atap masjid berarti masjid. Ini atap masjid, maka ke bawah ini adalah masjid. Berarti sholat di atasnya sama dengan sholat di atas WC. Maka semua orang yang buang air besar kecil di bawah berdosa sama dengan kencing dalam masjid. Meludah dalam masjid aja dosa besar, apalagi sampai kencing dalam masjid. Semua yang berada di atap masjid berarti masjid. Kalau begitu semua imam-imam, khotib-khotib, penceramah-penceramah dan umumnya, karena yang berada di samping imam ruangan itu khusus untuk khotib, imam, ustaz, penceramah, semuanya masuk neraka karena kencing dalam masjid. Maka tidak bisa mengambil satu definisi dari satu kitab ijtihad ulama tertentu. Apalagi zaman itu tak sama dengan zaman sekarang. Definisi yang mu'tabar yang bisa diambil tentang definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Contoh masjid kita, Baitur Rahim atau Baitur Rahman? Baitur Rahman. Tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Mana tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah? Tempat imam, sayap kanan, sayap kiri, tengah, belakang. Ini yang biasa. Adapun Idul Fitri, Idul Adha tidak biasa. Sampai ke belakang melimpah ruah tidak biasa. Jadi kalau ada orang dalam keadaan maaf haid berhalangan masuk dia ke pintu gerbang, maka dia tidak dianggap sedang masuk masjid karena tempat itu bukan tempat yang biasa untuk dipakai sebagai tempat sholat. Jadi kalau definisi ini dipakai, maka selamatlah imam, khotib, penceramah yang buang air besar kecil yang ada di toilet, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai. Selamatlah
yang toilet yang ada di bawah masjid, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Selamat pula lah masjid yang berada di bawah mall, di bawah apartemen, karena di atas itu bukan tempat yang biasa untuk sebagai tempat sholat. Jadi sebetulnya orang yang terlalu sempit pikirannya ini, dia kurang piknik. Kalau maulah dia ikut jalan-jalan agak sebulan sama Tengku Fadil Rahmi, pergi ke Mesir, biaya tanggung sendiri. Melihat bagaimana masjid di Kairo, apartemen menjulang tinggi 20-30 lantai ke atas, di bawah itu pasti ada masjid. Pergilah ke Mesir, di bawah itu masjid. Kalau di bawah masjid, itu di atas itu berapa rumah? Satu lantai itu bisa 5 rumah, paling dikit ada 2 rumah berhadapan. Ke atas 20-40 WC ke atas. Tapi itu bukan masjid, karena yang dimaksud masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Begitu juga Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita turun ke bawah, maka di bawah itu ada tempat parkir, ada tempat wudhu, ada toilet, dan orang sholat di atas. Itu bukan tidak ada alim ulama di situ yang berijtihad. Nah, jadi maksud saya, cobalah kita banyak membaca referensi. Oh kalau gitu Ustaz Somad banyak baca? Enggak, saya tak banyak baca. Cuman orang menyangka saya banyak baca. Orang husnuzon sama saya.